Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Taqabbalallahu minna wa taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Selamat para pemimpin, hidupnya mewah, rezeki terjamin. Amin. Sambungannya. Ini pertemuan pertama kita setelah libur Ramadan, dan insyaallah besok tanggal 19 ya, anak kita sudah mulai bertangan, dan juga tanggal 20. Jadi 19-20 ya. Sebelum kita masuk kepada agenda yang akan kita bicarakan hari ini, sedikit kita pakai waktu 1/4 jam untuk berhalal bihalal. Istilah halal bihalal itu kan populernya di negeri kita. Halal bila halal. Macam-macam pula lah terjemahan bagi orang apa itu halal bila halal, karena halal itu bahasa Arab, bil halal juga bahasa Arab. Lalu orang terjemahkan halal bila halal itu dengan bahasa kitanya, ya acara bertemu-temu, so-so, makan-makan, keluarga besar ini, keluarga besar itu. Karena sudah menjadi bahasa rakyat, ya kita pakai juga istilah itu sebentar, halal bihalal kita hari ini. Walaupun tidak ada kuenya atau snack ringannya, yang ada di benak saya kemarin barangkali ibu-ibu ini membawa sedikit banyak apanya. Rupanya khayalan saya itu hanya tinggal di khayalan. Ada lagu populer namanya Hanyalah Khayalan. Nah, mudah-mudahan khayalan itu menjadi kenyataan nanti besok. Biasa para sahabat-sahabat kalau mereka bersua bertemu di bulan Ramadan, di bulan hari raya Idul Fitri, sebagaimana dalam riwayat mereka sering membaca taqabbalallahu minna wa minkum, dan ada tambahan-tambahannya. Saya rasa itu doa itu. Taqabbala kan menerima. Taqabbalallahu minna, semoga Allah menerima daripada kita. Tentu amalan kita lah, ibadah kita lah, dan apa-apa perbuatan baik yang kita lakukan selama Ramadan, ya taqabbalallahu minna wa minkum, dan juga daripada kamu semua. Bahkan doa kita disukai mengakhiri doa, atau setelah selesai melakukan suatu ibadah amal saleh, membaca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tercantum dalam Al-Quran, dan itu dibaca oleh Nabi Ibrahim setelah beliau selesai meninggikan pondasi Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Surah Al-Baqarah itu. Setelah Nabi Ibrahim selesai membangun atau meninggikan pondasi Ka'bah, dalam sejarahnya Ka'bah setelah zaman Nabi Nuh kan hilang bangunannya, terpendam, ditimbun oleh pasir-pasir. Dalam beberapa penjelasan kita baca, karena banjir bandang yang terjadi di zaman Nabi Nuh menenggelamkan segala-gala seluruhnya. Lamma tagal ma namanya, ketika air sudah melimpah ruah menenggelamkan segala yang ada. Nah, disampaikan bahwa termasuk Ka'bah pun hilang bangunannya, tidak nampak lagi tertimbun. Nah, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk kembali meninggikan pondasinya yang sudah hilang, terpendam, bersama putra beliau Ismail. Jadi wa idh yarfa'u, ingatlah
Uzkur, ingatlah ketika saat di mana yarfa, Nabi Ibrahim meninggikan, mengangkat tinggi kawaid pondasi ya. Ya, pondasi tak ada namanya. Kawaid ya, pondasi, pondamen. Bangunan Ka'bah dibantu oleh putra beliau Ismail dan ikut serta Jibril dalam satu riwayat ke atas. Setelah selesai beliau melaksanakan perintah itu perintah Allah. Segala perintah Allah harus dikerjakan dengan sebaik-baik, kan itu merupakan ketaatan dan ibadah. Nah, kan tidak semua perintah Allah yang kita kerjakan itu Allah redha, Allah senang dan Allah suka. Itu yang menyebabkan Nabi Ibrahim cemas, sangat cemas. Jangan-jangan apa yang beliau kerjakan dan beliau perbuat dengan putra beliau Ismail, Allah tidak redha, Allah tidak terima, Allah tidak beri balasan dan ganjaran. Maka kecemasan beliau itu beliau ungkapkan dalam bentuk doa, taqabbal. Jadi ya idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna. Nah, kita baca-baca dalam kitab-kitab penjelasan ulama bahwa disukai kita, disenang kita, bahkan ada yang menyunnahkan untuk setiap selesai kita melakukan suatu amal saleh, bahkan ibadah juga, mohonlah kepada Allah agar ibadah itu diterima. Itu bunyinya taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Karena kita tidak boleh pedih, sebab kondisi kita harus berada di antara itu. Namanya dalam surat Sajadah khaufa wa tama'a namanya. Di antara khawatir, takut, cemas dan harap, tama'. Atau dalam istilahnya antara khauf dan raja, antara takut dengan harap. Takut, cemas, khawatir, jangan-jangan apa yang kita lakukan tidak diterima, tidak diredai, tidak disukai Allah. Jangankan pahala yang dapat malah ditolak. Namanya cemas, takut, khawatir. Harap, karena kita telah berusaha, kita telah melaksanakannya sebaik-baiknya. Dan harap juga Allah akan meredai. Harap kepada maafnya atas kelelahan kita dalam mengerjakan perintah Allah itu. Kondisi itu. Diterimanya ibadah oleh Allah, paling tidak harus memenuhi 2 syarat. Pertama, ikhlas. Lakukanlah dengan ikhlas, itu dengan niat yang betul-betul murni, mengharapkan ridha Allah dan balasan Allah. Yang kedua, apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan tuntunannya, sah namanya. Baru layak kita ketika itu berdoa Rabbana taqabbal, karena kita telah berusaha melaksanakannya, memenuhi syarat-syaratnya lah taqabbal. Nah, di bulan Syawal, di hari raya dimulai, sahabat-sahabat Nabi dalam beberapa penjelasan, ketika beliau bersua bertemu itu yang dibaca, taqabbalallahu minna, semoga Allah menerima dari kita ini, wa minkum, dan daripada kamu semua. Apa yang akan diterima Allah? Tentu saja apa yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan khususnya, apapun, apakah itu salat, puasa, amal saleh, dan ibadah-ibadah lainnya selama bulan Ramadan. Taqabbal minna namanya. Tentu juga doa-doa kita, harapan-harapan kita. Apapun yang kita mohonkan kepada Allah, taqabbal minna. Dan juga daripada kamu semua. Lalu ditambah, taqabbal ya karim. Mohonlah diterima wahai Allah yang maha murah, maha mulia. Karena karim itu maknanya 2. Makna pertama karim itu mulia, yang kedua murah. Wahai yang maha murah dan wahai yang maha mulia, atau wahai yang maha mulia, limpahkanlah rahmatmu, karuniamu, karena kemurahanmu lah kepada kami. Taqabbal ya karim. Masih ada tambahan, masih ada.
Itu di kita lazim dahulu-dahulu membaca ketika bersebuah bertemu itu minal aidin wal faizin, dirangkai dengan mohon maaf lahir batin. Kadang orang-orang memahami mohon maaf lahir dan batin itu terjemahan daripada minal aidin wal faizin. Padahal itu pantun. Dalam istilah balaghahnya saja' namanya. Saja' itu kan terambil pada ilmu balaghah. Ya Bu Era, tidak salah ya. Saja'. Nah, ada saja' itu menjadi sanja', bersanja'. Nah, jadi supaya indah bersajak ya. Bahasa kita berpantun ria. Nah, pantun ria. Pantun itu kadang-kadang tidak ada hubungan yang 2 bait pertama dengan 2 bait isinya. Hanya untuk mengindahkan. Cuma dalam bahasa Arab, setahu saya sajak itu punya kaitan satu dengan lain. Al-Quran itu kan penuh dengan sajak, luar biasa. Bacalah yang paling pendek apa suratnya? Ahad, kul wallahu ahad, Allahu samad, bertali-tali indah, sangat indah. Nah, kaji kita kan itu nanti melengkahi wewenang orang yang ahli pula saya jadi. Jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, mohon maaf lahir dan batin itu bukan terjemahan daripada minal aidin wal faizin. Apalagi tambahannya selamat para pemimpin, hidupnya mewah, rezekinya terjamin. Nah, itu sudah tidak ada. Ya, ada lagi. Apa itu aidin? Dia juga doa. Apakah boleh tidak dibaca ketika bertemu di raya? Kita bukan mengkaji boleh tidak boleh, kita akan memahami apa artinya. Kalau tidak boleh, banyak saja yang tidak boleh. Di kawan-kawan kita yang lain, di ustaz-ustaz kita, yang tidak boleh itu banyak saja yang tidak boleh. Nah, kita bukan baca boleh tidak bolehnya, kita memahami apa yang kita baca. Aid itu kan kembali, orang yang kembali. Aid, orang yang kembali. Hampir sama dengan aid. Ada. Kembali, yaud, kembali, nanti ujungnya id, kembali. Idul Fitri, kembali kita berbuka. Fitri artinya berbuka, al-fitru berbuka. Cuman orang-orang banyak memahami fitru itu dengan fitrah, kembali kepada kesucian. Padahal itu lafadznya berbeda. Kalau fitrah ya kesucian semenjak lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kita lahir keadaan bersih, suci, tanpa dosa. Orang memahami justru itu Idul Fitri kembali suci katanya. Karena dia memahami fitru itu dengan fitrah, kembali kepada suci. Kata beliau ahli bahasa tidak. Fitru itu fitru maknanya berbuka. Berbuka. Artinya kita kembali berbuka setelah sebulan kita berpuasa. Kembali lagi berbuka sebagaimana sebelum masuk Ramadan. Kembali Idul Fitri, kembali berbuka. Diawali dengan malam Syawal, itu sudah masuk kita Idul Fitri, kembali berbuka, besok tidak puasa lagi. Bahkan siapa yang puasa di raya haram hukumnya. Idul Fitri kita kembali. Nah, orang yang kembali namanya Aid. Id kembali, orang yang kembali Aid. Kalau banyak Aidin, orang-orang yang kembali. Kalau diterjemah, semoga kita termasuk minal aid. Kalau kita pakailah min itu maknanya litaba'id, maka berarti maknanya semoga kita termasuk di antara orang-orang yang kembali. Kembali kemana? Terserah kita kembali kemana. Kalau sekarang ini kembali bertemu nih, saya rasa kembali kepada bersih. Karena bulan Ramadan bulan ampunan. Cuman kan tidak semua orang pula bersih daripada dosa. Karena tidak semua orang pula puasa di bulan Ramadan. Nah, kita yang berpuasa dengan membaca doa itu kita pahami ya, semua kita termasuk orang-orang yang kembali bersih, tidak berdosa. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kembali ke mana? Ya kembali lagi kita berbuka. Seperti hari-hari biasa. Kalau saya memahaminya lebih luas itu. Kembali kepada hal-hal yang baik lah. Karena kita ini baik, ini bagus. Kembali beramal lagi,
kembali taat lagi setelah dilatih di bulan Ramadan dengan berbagai macam aktivitas amal ibadahnya, kembali lagi kita melakukan ketaatan selama ini kita lalai dan dosa-dosa kita diampunkan, kembali kita bersih. Minal aidin. Al-faizin. Faiz, nama anak saya namanya Faiz. Faiz. Kalau banyak faizin, faizun. Ulaika humul faizun. Faiz, fauz. Fauz. Bahkan ada nama orang Fauzan, azima. Fauzan, Fauzi, kemenanganku. Ada Fauzi. Teman wala Fauzi ya, Fauzi. Siapa yang suaminya Fauzi namanya beruntunglah dia. Kemenanganku, keberuntunganku. Sebanyak itu perempuan yang melamar saya yang dipilihnya satu. Fauzi. Ini Fauzi namanya. Hah? Enggak. Oh, tukarlah supaya beruntung. Ini yang dapat Fauzi. Al-Mukarram Fauzi. Fauz beruntung, menang. Orang yang berhasil meraih mendapatkan sesuatu yang diharap-harapkannya. Di samping yang dia berusaha, namanya orang itu dapat fauz. Makanya surga itu nanti siapa yang masuk surga dia dapat faiz, orang yang beruntung. Dalam ayat berbunyi itu, dzalika huwal fawzul azim, fawzul kabir, fawzul mubin, keberuntungan yang besar, keberuntungan yang agung, keberuntungan yang nyata mubin. Apa itu masuk surga? Diampunkan Allah dosa-dosa, diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, namanya al-faizun. Ulaika humul faizun. Mereka lah orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena mendapatkannya tidak gampang, tidak mudah. Dia tidak bisa didapatkan dengan banyak beribadah saja. Dapatnya kena rahmat Allah saja. Tentu orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh untuk memperoleh itu. Nah, diharapkan semoga kita termasuk orang faizin, orang yang beruntung mendapatkan itu. Mendapatkan ampunankah, selamat dari neraka, dan dimasukkan ke surga kaya minal faizin. Kedua-dua dirangkai. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali kepada kesucian misalnya, dan kembali termasuk orang yang mendapatkan keberuntungan, yaitu meraih keridhaan Allah, ampunan Allah, selamat daripada nerakanya dan masuk surga, baru diaminkan. Kalau kalimat ini tidak ketemu dalam hadis-hadis, tidak ketemu, apalagi dalam Quran, susunan begitu. Berarti itu hanyalah ungkapan doa yang hanya populer di negeri kita, di negeri Melayu. Di negeri Melayu. Kalau Anda rajin melihat internet nanti ketemu itu asal muasal lagu, lahirnya lagu minal aidin wal faizin, ketemu itu. Itu yang kedua. Yang ketiga namanya halal bihalal, halal bil halal. Halal bihalal atau halal bil halal, saya tidak tahu. Yang jelas itulah bahasa yang sering kita dengar di spanduk-spanduk dalam rangka halal bil halal, keluarga besar, apa namanya judul, halal bil halal keluarga besar anu. Kalau ada Abi Center barangkali halal bil halal keluarga besar Abi Center misalnya gitu. Umumnya itu yang dibikin. Sekarang sudah banyak lagi tukar karena sudah banyak pula yang membid'ahkan. Katanya ucapan halal bid'ah. Jangankan berpahala malah berdosa, masuk neraka. Ini sedang ngiri juga orang buat sekarang halal bihalal. Karena hanya gara-gara halal bihalal orang masuk neraka. Nah, ilmu saya tidak sampai ke situ. Ini ilmu yang celananya apa ini? Itulah kira-kira. Iya, halal bihalal ungkapan bahasa kita untuk bersua-sua, bertemu-temu setelah Ramadan, setelah hari raya, dalam rangka halal bihalal, istilah kita saja. Dan ada nanti satu lagi istilah namanya selamat hari raya.
Kalau selamat raya ku ujungnya amplop belakangnya kok. Selamat raya petek, kuncu, abang, kak, nenek, itu ada harapan di belakang. Umumnya anak-anak, tapi ama anak-anak banyak juga harapan. Karena dia bendahara besarnya tuh. Nah, bendaharanya dia. Paling hebat saya baca kemarin konten daripada salah seorang ustadz. Ibu-ibu yang mengambil THR, amplop atau angpau dari anak, dia berdosa katanya. Kenapa berdosa? Karena itu punya anak. Itu warisan anak katanya. Bacalah apa? Dibantah di kolomnya hadis. Jadi perang. Yang jelas. Kalau hadisnya kan harta anak, harta orang tua. Dan anak usaha orang tua. Jadi orang tua berhak terhadap anaknya. Tapi dibantah lagi. Intinya sama. Apa intinya? Tidak halal seorang ibu mengambil amplop anaknya. Karena anaknya kesal-kesal marah. Apakah iya, apakah tidak? Ya, saya tidak akan masuk ke situ. Yang jelas, kalau selamat raya itu ujungnya ke situ. Nah, amplop. Bahkan anak-anak dikerahkan masuk ke rumah-rumah. Dia nak makan kue. Kue tidak perlu. Paling-paling cang tujin. Si amplop. Nah, itulah. Saya juga kemarin disebu seperti itu oleh yang besar-besar malah. Yang besar-besar. Selamat Hari Raya juga resminya di kita. Resminya di Indonesia dan negara Melayu. Selamat Idul Fitri, selamat Hari Raya. Karena ucapan selamat itu biasa kita baca untuk keberhasilan, kesuksesan. Jadi selamat. Selamat bahasa Arabnya salamah. Salamah. Di bahasa Minang menjadi salamai. Bahasa Indonesia selamat. Salima, Islam. Salima itulah aman, terlepas, terbebas, terhindar, terjauh daripada yang buruk, yang jelek. Namanya salamah. Terlepas, terhindar, terjauh, aman. Tidak ada gangguan, tidak ada penyakit dan segala macam. Sukses berhasil, namanya salamah. Jadi kalau selamat jalan berarti kita ucapkan sebuah di jalan orang ini aman, lancar. Kalau selamat pengantin baru, pengantinnya selamat, tapi setelah itu tidak selamat lagi. Karena kan tidak baru terus. Geram, dengar gue. Selamat begitu. Selamat itu biasanya kepada orang yang akan atau yang sedang. Tapi kalau sudah tidak lagi. Sama dengan bacaan husnul khatimah. Husnul khatimah itu kepada orang yang akan mati. Kalau sudah mati dia tidak ada lagi. Semoga dia husnul khatimah, dia sudah mati. Apakah memang betul begitu? Ya ketakuan sebelah juga ini salah juga nih, bid'ah juga namanya. Selamat itu intinya, selamat adalah ucapan yang disampaikan kepada orang lain agar dirinya apapun yang dilakukannya, sedang di mana, kapan dan dalam keadaan apapun dia aman, damai, tentram, terhindar, terlepas, terjauh daripada hal-hal kejelekan, keburukan, penyakit lahir dan batin. Nah, kalau kita kaitkan dengan selamat hari raya, berarti semoga kita di hari raya aman, tidak ada yang sakit, tidak ada yang sakit gigi, tidak ada yang demam. Atau selamat di raya itu selamat pula uang saya, kasih uang selamat. Aku yang lazim kita dengar di hari raya. Yang hari raya itu 1 hari cuma. 2 harinya itu sudah anak-anak cucunya itu. Sehingga orang lain sudah mulai sekolah, kita belum. Karena kita kayak anak dan cucu pula hari raya itu. Pegawai hari Selasa masuk. Saya mau terapi kemarin sebelum hari raya, kata dokter spesialis, kita masuk lagi hari Selasa terapi. Tapi saya kirim ada tidak pergi terapi dengan ibu spesialis. Kenapa? Ya kita masih hari raya, masih selamat. Intinya
Bagaimanapun juga saya ucapkan untuk kita semua selamat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bagi yang sedang beridul fitri masih selamat dia. Bagi yang sudah ya Idul Adha-nya lagi. Idul Fitri, Idul Adha tidak ada ampau, tidak ada amplop, tidak ada. Karena kue juga tidak ada. Terakhir satu lagi Syawal. Syawal bulan yang ke-10. Bulan yang ke-11 Zulqa'dah. Di kita namanya Zulqa'dah. Zulhijjah. Syawal secara bahasa artinya meninggi, meningkat tinggi atau mengangkat tinggi. Mula-mulanya itu onta-onta yang mengangkat ekornya tinggi-tinggi di musim itu. Ketika orang-orang Arab dahulu kala, ini bisa dirujuk nih dalam buku-buku. Orang-orang Arab dulu kala mau mengasih nama-nama bulan-bulan, ketika tiba di bulan ke-10 mereka mencari-cari apa gerangan bulan yang cocok. Lalu mereka mengasih nama bulan sesuai dengan situasi, keadaan, kejadian dan peristiwa. Nah, di bulan itu rupanya onta-onta betina mengangkat ekornya tinggi-tinggi sebagai alamat dia tidak mau dikawini. Salatil ibil. Onta betina mengangkat tinggi. Kemudian diambillah nama daripada syalat itu menjadi Syawal, meninggi, meningkat. Disebut dengan bulan Syawal, bulan ke-10 Syawal, karena zaman itu, di masa itu, di saat itu onta musim tidak mau dibuntingi, dikawini. Menjadi suatu kepercayaan bagi orang Arab dulu, mereka tidak mau kawin di bulan Syawal yang perempuan karena onta saja tidak mau kawin. Nanti ada masalahnya. Untuk memberantas keyakinan itu, Nabi mengawini Aisyah di bulan Syawal. Ali kawin dengan Zainab, siapa tadi? Dengan Fatimah di bulan Syawal. Bahkan Al-Mukarram kawin dengan si Mega di bulan Syawal. Siapa? Citra Mega mana ini? Citra. Untung tak Syifa tersebut ya. Ini sudah menjalankan sunnah Nabi ini. Kata beliau ada 4 keuntungan kawin di bulan Syawal. Keuntungan pertama orang yang kawinnya. Yang tidak beruntung yang tidak kawin. Yang kedua mengikuti sunnah Nabi. Nabi kawin di bulan Syawal dengan Aisyah. Yang ketiga menghilangkan keyakinan kepercayaan yang tidak benar. Benar. Yang keempat kawin di bulan Syawal ada berkahnya. Nah, itu kata beliau yang kawin di Syawal. Yang sudah kawin masih boleh di bulan Syawal. Tidak masalah. Tidak ada larangan. Bahkan produksi sudah boleh dijalankan di bulan Syawal supaya berkah. Sehingga ceramah kita dengar, begitulah. Karena bulan Ramadan selesai, kita bulan Syawal, mari kita tingkatkan, kita tinggikan mutu amalan kita. Bagaikan ulat yang sudah dikepompongi selama sebulan, jadi ramah-ramah dia. Mari kita berubah, mengubah diri. Karena bulan Syawal bulan meninggi, bulan meningkat, kita tingkatkan amalan-amalan kita, karena kita sudah ditetara. Itu pula judul ceramah. Disamakannya dengan nama bulan. Nah, sebagai kesimpulan halal bihalal kita, entah apa namanya, sekedar untuk mengingatkan kita semua istilah-istilah yang lazim dibaca. Pertama taqabbalallah, yang kedua adalah minal aidin wal faizin, yang ketiga mohon maaf, apa tadi? Yang ketiga selamat dari raya, mohon maaf dari batin. Sayangnya kita minta maaf itu kepada orang-orang kawan-kawan juga. Sebetulnya kita minta maaf itu kepada orang yang bermusuhan dengan kita. Kalau beliau untuk apa? Minta maaf kita tidak bersalah. Kata guru-guru kita, minta maaf itu kepada siapa? Kepada orang yang memutuskan hubungan dengan kita lah. Kalau kau lost, dia tidak bersalah ke kau, minta maaf. Dah. Selamat raya, mohon maaf lahir batin. Yang ketiga, keempat adalah tentang Syawal. Kami
semuanya, mari di bulan yang penuh penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan setelah kita puasa Ramadan sebulan penuh, dampaknya kepada kita, mudah-mudahan dampaknya lebih bagus, lebih positif, lebih baik ke depannya, terutama untuk kita bersama-sama di Abisenter ini. Abisenter ini, apalagi kita sudah canangkan di bulan berkah kemarin, di bulan Ramadan, dengan program baru SCU, Sekolah Calon Ulama. Walaupun ada yang nyindir di medsos, ada kan kita yang nyindir, beban itu kalau sudah tidak terbawa lagi jadi bawa juga, itu sindirannya. Entah kepada kita, entah kepada siapa, saya tidak tahu. Yang jelas saya berprinsip, apapun yang saya bisa baik akan saya lakukan. Karena hari-hari bagi orang umur 60-an itu hari-harinya tidak lama. Maka dia harus meninggalkan yang baik-baik, merintis yang baik-baik bila orang melanjutkan. Kata beliau-beliau yang optimis, besok hari akan kiamat, ada biji kurma di tanganmu, tanamkan juga. Karena bukan hasilnya yang dituju, tapi adalah berbuat baiknya itu. Saya tidak akan mundur pula dengan kata-kata sindiran. Biar sajalah. Orang melambai, kita juga akan terus jalan. Bahwa program ini bukan kemarin-kemarin pikiran saya, sudah lama saya berpikir untuk bagaimana ada suatu pesantren yang memang khusus untuk melahirkan calon-calon. Walaupun saya tidak ulama, tapi kan biasa kita mengadakan wadahnya kan. Saya tidak ulama, tapi kita berhak juga. Ibu-ibu kan tidak ulama. Di rahim ibu-ibu kan banyak ulama lahir kan. Ulama-ulama sekarang kan tidak semuanya bapaknya ulama, tapi dia bisa jadi ulama. Nah, di bulan Ramadan kemarin dicanangkan itu, di hari-hari 10 akhir Ramadan, hari-hari yang penuh berkah, hari-hari barangkali itu Lailatul Qadarnya barangkali di saya atau di kita semua yang rapat. Kapan dicanangkan ini saya telurkan, kita kasih judulnya apa, macam-macam yang ngasih nama kan. Terpilihlah namanya Sekolah Calon Ulama. Ini bukan program baru, kita sudah izinnya sudah ada. Izin Salafiyah sudah 2 tahun tiara, sudah 3 ya. Ada Salafiyah Ulia kita izinnya gitu, pakai ijazah resmi, izin resmi. Maka mata pelajarannya, programnya diserahkan kepada kita. Kemarin terhenti 1 tahun karena kita masih sibuk-sibuk dengan yang lain. Maka kita pakai itu, izin itu untuk isinya dengan Sekolah Calon Ulama, program Salafiyah. Apa Salafiyah? Itu sesuatu madrasah atau sekolah atau pesantren yang dikasih izin untuk menyelenggarakan pendidikan yang sifatnya mempelajari kitab kuning, kitab turas, yang memang itulah embrio untuk lahirnya para dai, para muballigh, para ustadz, para muallim dan para ulama. Maka kita canangkan, kita ambil itu. Di samping kita juga sudah dapat berbagai macam usulan-usulan dan dorongan-dorongan untuk mewujudkan itu. Maka jadilah kita ke depan. Kenapa saya sampaikan? Supaya kita jangan bingung nanti kalau bertanya. Ya. Di sini ada SMP yang programnya pesantren. SMA yang programnya pesantren. Tapi masyarakat tidak mau menerima semuanya. Karena mereka anggap SMP. Yang ada di benak mereka adalah pelajaran semua SMP semua. SMA, semuanya pelajaran umum. Penat kita menerangkan, tapi yang ada di benak mereka adalah tidak terbayang mereka pesantren. Padahal SMP pesantren itu maksudnya lah pelajaran umumnya yang diambil daripada Diknas, pelajaran keagamaannya, pelondoknya murni kita menerapkannya. Benar malah dia SMP IT, pondok pesantren dan pesantren.
Cuma yang ada di benak masyarakat itu tidak itu. Maka mau tidak mau kita juga harus ada suatu program khusus di samping SMA IT. Siapa yang betul-betul hanya ingin mempelajari kitab-kitab standar, kitab-kitab kuning, kitab-kitab dasar. Selama 3 tahun tambah 1 tahun pengabdian. Yang berminat, maka kita buka namanya SCU Sekolah Calon Ulama, 3 tahun pelajaran tambah 1 tahun pengabdian. Murni isinya pelajaran-pelajaran tentang ilmu syar'i. Ilmu syar'i nanti di saat-saat butuh mereka kita adakan, kita tambah nanti dengan ilmu pengetahuan umum. Tapi bukan setiap hari. Dan ini tidak bisa dibuat. Kita sudah ada, kalau mau siapa yang ingin masuk SMA, ada kurikulum pondok, SMA IT namanya. SMA IT habis sebentar. Tapi siapa yang betul murni ingin mempelajari ilmu syar'i tok saja, tidak ada yang lain, nah ini dia. Ini program yang kita bentuk di tahun pertama, namanya tahun pemantapan. Tahun penetapan ya, peletakan dasar-dasar kokoh daripada ilmu agama itu. Pertama dalam bahasa Arabnya itu nau sarafnya, mau tidak mau harus dimatangkan di tahun pertama. Di tahun kedua, di tahun pertama juga nama takallum, berbicara berbahasa Arab. Kemudian fikih dasar sudah dikuasainya. Adab yang tidak bisa tidak, adab itulah yang paling dulu dipelajari. Dan kemudian ada tahfiz. Itu berapa itu? 5. Hanya 5 pelajarannya. Nau saraf, takallum itu, Ustaz ada apa takallum? Enggak, takallum itu apa bahasa kitanya? Takallum. Bahasa orang pekumbuh tuh. Itu bahasa orang rendah, percakapan ya. Dialog. Takallum, berbicara, membiasakan bicara bahasa harian. Kemudian fikih tidak bisa kita lakukan. Fikih dasar untuk anak-anak kita, berbahasa Arab juga semua. Kemudian adab yang tidak bisa baru tahfiz 5 nih. Guru tahfiz sudah dapat 30 juz dan juga bisa rapi kitab juga di samping guru-guru kita yang sudah ada di sini. Bahkan guru-guru kita yang ingin betul-betul masuk ke program ini, ya kita buka peluang guru-guru kita yang ada kan. Saya pindahlah mengajar kepada SCU yang memang notabene-nya kitab semua. Lalu bagaimana ke depannya 3 tahun itu kita menerima atau ini 30 orang murid yang digratiskan. Siapa yang menggratiskan? Saya lah yang menggratiskan. Lalu biayanya gimana? Kan kita bayar. Dana sosial saja mau kita bayarkan. Bisa potong 1.000 orang sebulan ke, ya, 1.000 orang bisa kan? Iya, malaysia. Yang enggak susah nih sediayana bisa 1.000 orang 1 bulan sekali, nah. Misal 1.000 orang ya, tambah 1 juta. Enggak mungkin lagi ya. Yang penting saya mudah-mudahan terdengar bagi Ustaz Zulhamdi ini, yang teman saya, bahkan guru saya, guru medsos teman, belum membuat langkah ketiga. Ini yang paling berat, menyiapkan lokalnya, guru-gurunya, kurikulumnya, dan dananya. Kalau kita belum pernah melangkah, tidak akan pernah melangkah. Ini anak dari anak saya, apa namanya itu? Cucu. Ini kalau diajak melangkah, tidak melangkah dia. Ibunya dengarlah. Tuh ibunya belakang. Hamid itu walaupun nama saya yang ambilnya, kalau tidak pernah diajak melangkah, dia tidak pernah melangkah. Orang baru jumpa melangkah jatuh bangun. Harus melangkah. Kalau SCU ini tidak kita langkahkan ke kita, tidak akan bisa. Harus melangkah. Kadang-kadang perlu kita pakai bahasa orang Minang.
Di mana tumbuh? Di situ siangi. Ya. Kalau dipikirkan semuanya ada jadi. Saya prinsip saya begitu, jalan. Tapi jalan bukan seperti ilmu koncek lah. Kalau ilmu koncek kan terkejut lompat, enggak. Kita tak berpikir. Pikir terus, saya optimis saja. Optimis, bagaimana dananya enggak usah dipikirkan oleh ibu bapak. Lalu bagaimana? Tenang sajalah. Doakan saja, doakan, sokong, jangan ikut meruntuhkan. Kalau bahasa sananya, kalau tidak mampu kita membangun, ya jangan meruntuhkan. Tidak bisa ikut serta, jangan menghalangi gitu. Ya. Ini ada kawan ustaz juga meruntuhkan malah. Tidak mampu membangun, jangan meruntuhkan. Tidak ikut serta, ya jangan menghalangi lah. Sudah tuh. Sudah tuh. Jangan menghalangi. Tidak mau komentar, diam saja. Diam saja. Jadi pemisah yang baik saya tidak mau. Saya akan jalan. Ini optimis jalan. Apalagi sudah ada dukungan dari sana sini, daripada tokoh-tokoh tertentu, orang-orang tertentu yang mendukung bahwa ini harus diadakan SCU. Tempatnya di sini juga. Dia punya lokal khusus, asrama khusus, tempat khusus. Nah, ini yang akan kita pikirkan nanti habis ini. Di mana lokal khususnya di mana, tempat khususnya di mana. Yang pelajarannya hari-harian itu. Tidak lepas daripada 5 ini tahun pertama. Naus Arab, takalum berbaca, membiasakan bicara bahasa Arab. Guru pengantarnya bahasa Arab. Kemudian fikih, adab Islami, lalu tahfiz. 5 itu untuk tahap pertama. Nanti tahun kedua masuk pemantapan pembacaan kitab. Karena sudah ada bekalnya. Tahun ketiga penuntasan. Tahun keempat baru pengabdian keumatan. Apa itu pengabdian keumatan? Mereka akan, kalau istilahnya KKN. Kalau istilah pelajar PL ya, PL. Kalau istilah orang pondok khidmat. Khidmat keumatan. Mereka akan dititipkan di masjid-masjid atau di guru-guru MDA, harus menerapkan 4. Bisa jadi imam, bisa jadi khatib, bisa mengajar dan bisa bertabligh 4. Setelah dibekali 3 tahun pertama, maka mereka akan dibekali adalah semangat untuk 4 ini. Jadi imam yang fasih, khatib Jumat, mengajar, ta'lim, menjadi guru atau menjaris, kemudian menjadi mubaligh. Baru kasih ijazah. Jika Allah mengizinkan, ya kita lebih tingkatkan lagi menjadi pesantren ali atau yang tinggi. Cita-cita harus tinggi lah. Gantungkan cita-citamu di anger, enggak bisa terus. Sampai ke langit ke-7, gantungkan kepada Allah cita-citamu. Sana. Kalau kita tidak pernah mau bertekad, tidak mau maju, ya jangan. Gagal. Laulal ibtikar mataqaddamal insan. Kalau tidak adalah percobaan perintisan, itu tidak akan maju-maju manusia. Ini jadi persembahan kita tadi adalah mudah-mudahan kita semuanya mendukung program ini. Tidak ada yang bernada negatif dalam mengasih informasi. Kalau tidak mendukung, tapi informasinya jangan negatif. Sebenarnya saya tidak setuju tuh. Pibala itu negatif informasinya. Tidak setuju simpan, tapi informasinya ke orang sampaikan baik-baik. Menurut beliau begini. Menurut Anda bagaimana? Menurut saya tenang saja. Jangan patahkan. Jangan hambat, apalagi meruntuhkan. Kepada kawan kita yang mengkritik yang tidak baik, ya ucapkan terima kasih. Kritiklah, tapi jangan di medsos. Karena kritik Anda di medsos nanti akan jadi abadi sampai hari kiamat. Menjadi dosa jariah dia. Dosa jariah dia. Optimis. Bagi orang optimis itu, dia akan dibantu oleh Allah. Bagi orang pesimis, dibantu oleh setan. Optimis bukan berarti kita membabi buta tanpa perhitungan. Kalau berani babi. Kalau loncek kocek. Loncek kocek. Berani babi, jangan. Nah, kita tidak berani babi. Itu informasi kepada kita semua. Tentang program baru kita, insyaallah Juli mulai. Sekarang kita sedang mempersiapkan di mana gerangan tempatnya, kurikulumnya. Guru-gurunya sudah siap. Guru sudah siap, sudah ada.
termasuk guru yang di SMIT atau SMPT yang memang berminat untuk itu, kita terima, kita buka peluang. Dan bahasa pengantar bahasa Arab, mereka tidak gabung dengan anak lain. Mereka tidak di satu asrama dengan lain, mereka asrama khusus, putra putri. Selam tamu datang ke rumah, jadi putri bagaimana? Kan ada ulama putri katanya. Ulama putri tidak ada kata saya. Ulama pewaris Nabi ada. Ulama pewaris Nabi ada, tapi ulama putri tidak ada. Anak saya putri katanya semalam. Ya masuk jalan, kan ulama tidak ada yang ulama harus laki-laki, tidak ada. Di Mesir ada ulama tafsir perempuan. Luar ya. Bahkan rujukan daripada Quraisy Shihab salah satunya ulama itu perempuan. Binti Syad tidak salah ya. Bagus tulisannya. Siapa? Ulama perempuan kita juga ada sini, Sahra namanya. Sahra ya. Orang kampung saya itu. Ya, orang kampung saya kan, Sahra ya. Saya tahu dia. Antara senyum dan benci dia. Ini informasi kepada kita semua. Mudah-mudahan dapat dipahami. Pertama, secara garis besarnya saya terangkan bahwa SCU adalah Sekolah Calon Ulama di Abi Center. Forum khusus Salafiyah, izin resmi, sudah 2 tahun izinnya. Cuma kita isi dengan nama di kitanya SCU, Sekolah Calon Ulama, berbahasa Arab, pakai kitab buku-buku kuning, guru-gurunya sudah ada, lokasinya di sini, asramanya khusus, lokalnya khusus, guru tahfiznya juga khusus. Diharapkan 3 tahun mereka sudah ada dasar-dasarnya, tinggal lagi mengembangkan dan menambah pendalamannya. Dan mudah-mudahan Allah beri kita suatu karunia, bisa kita melahirkan di sini namanya perguruan tinggi khusus untuk itu. Tekad saya seperti itu. Tekad saya seperti itu karena teman-teman saya sudah berguguran. Ada yang 64 tahun meninggal, kemarin ada 62 tahun, kemarin lagi ada 67 tahun. Berarti tidak lama lagi, nyaris banyak meninggalkan jejak-jejak yang baik. Perintis itu kan pahalanya lebih banyak, lebih tinggi daripada pelanjut. Al-fadlu lil mubtadi in ahsanal muqtadi. Apa itu? Bahasa kita apa itu? Iya, al-fadlu lil mubtadi. Kemuliaan, keutamaan, kebaikan itu bagi para perintis. In ahsan, walaupun pelanjutnya lebih hebat, lebih santai, tapi dia enggak dapat pahala perintis. Karena dia hanya melanjutkan. Itulah hebatnya para perintis. Man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang merintis mempelompori sesuatu yang baik dalam Islam ini, dia dapat pahala dan pahala orang yang melanjutkannya. Saya bangga selaku orang perintis. Jadilah perintis kebaikan, jangan menjadi perintis untuk keburukan dan kejelekan. Amin. Sekian saja. Selanjutnya kita baru rapat-rapat. Resminya kita sudah selesai dan mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ini baru kita masuk tahap yang ketiga. Sekian dulu. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.